Baik, saya lanjutkan, masih di sistem pengolahan makanan khas daerah, yaitu kita ke pengemasan makanan khas daerah. Bagaimana cara pengemasan dan teknik-tekniknya. Nah, sebelumnya, apa sih tujuan atau maksud pengemasan makanan khas daerah itu? Jadi, pengemasan tadi dilakukan untuk menyiapkan barang untuk siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, hingga dipakai. Tujuan pengemasan itu apa saja? Yang pertama, menempatkan suatu hasil pengolahan agar mempunyai bentuk yang memudahkan saat pengiriman ataupun penyimpanan. Yang kedua, untuk mencegah atau mengurangi kerusakan atau istilah lainnya untuk melindungi, baik dari pencemaran maupun gangguan fisik seperti gesekan, benturan, guncangan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sebagai perangsang atau daya tarik pembeli, terutama untuk kemasan yang unik dan menarik. Nah, kriteria-kriteria apa saja yang perlu dilakukan untuk pemilihan kemasan? Yang pertama, kemasan harus mampu melindungi isinya dari berbagai resiko dari luar. Yang kedua yaitu bahan kemasan tidak berbau. Artinya, ketika digunakan untuk mengemas suatu makanan, aroma dari makanan tersebut tidak akan berubah dengan aroma dari suatu kemasan. Yang ketiga yaitu bahan kemasan memiliki daya tarik terhadap konsumen. Jadi lebih memikat atau menarik perhatian konsumen. Kemudian bahan kemasan mudah didapat. Jadi tersedia banyak atau massal di suatu tempat, tidak harus impor dari tempat yang jauh. Jadi tidak menambah biaya produksi. Kemudian dalam kemasan sebaiknya disertakan label memuat nama produk, tanggal, nama produsen, berat bersih, komposisi, merek dagang, tanggal kadaluarsa, hingga efek samping. Selanjutnya ke jenis bahan kemas olahan makanan khas daerah. Nah, pada zaman dulu biasanya bahan kemasan makanan khas daerah ini berupa kendil dari tanah liat, kemudian daun-daunan seperti daun pisang, daun kelapa seperti gambar di samping ini. Oke, contoh kemasan yang pertama yaitu kemasan dari daun kelapa. Contohnya dari ketupat ini, kemudian ada lepet, ini terbuat dari daun kelapa. Selanjutnya kemasan daun pisang, ini ada kue bugis, kemudian ada nogosari. Kemudian dari daun jati ada horog-horog, kemudian ada nasi jamblang. Kemudian dari daun lontar ada dumbek, dumbek juga ada yang dari daun kelapa, tapi ada dari daun lontar. Kemudian ada kue manjareal, dibuat seperti daun, ini terbuat dari kacang ditumbuk dan gula pasir, terus dibentuk seperti ini. Kemudian dari kelobo jagung atau kulitnya jagung ada wajik, kletik, dan lepet jagung. Kemudian dari daun bambu, di sini ada contohnya ketupat sumpil dari Kendal. Kemudian dari daun pepaya, di sini ada buntil. Selanjutnya ada dari daun talas, di sini ada pendap. Ada juga dari daun jambu, contohnya tape ketan. Selanjutnya dari daun nangka, contohnya apem contong. Nah, ada satu daun lagi, daun mangkokan. Bentuknya seperti mangkok, ini biasa dibuat kemasan makanan-makanan kecil karena bentuknya yang unik seperti mangkuk. Nah, selanjutnya selain daun juga ada pelepah pisang yang dibentuk seperti ini buat mengemas. Kemudian ada yang dari batang bambu dibuat besek atau kotak tempat ikan dianyam. Kemudian ada yang dari kayu dan rotan, ini ada kotak peti dan ingke. Nah, selanjutnya sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi dan kebutuhan manusia, produk pun dikemas lebih menarik. Ada yang dipadukan dengan kertas, plastik, kaca, aluminium foil, dan lain sebagainya. Ini contohnya ada dibungkus daun pisang kemudian dikemas lagi lebih menarik, ada yang dibungkus plastik, botol, kemudian bentuk tas paper bag, dan lain sebagainya seperti ini.
Nah, ini kemasan-kemasan unik, ada yang anyaman bambu yang lebih menarik, ada yang batang bambu, kemudian ada kertas daur ulang dibentuk kemasan lagi, kemudian ada dari batok kelapa yang diolah seperti ini, dibuat seperti tas, ada resletingnya. Nah, kemudian teknik pengemasan makanan khas daerah sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahan-bahan alami yang tersedia diantaranya dulu adalah keranjang dari alang-alang, kemudian kantong kulit dari kulit, kemudian kotak tas, vas tembikar, dan lain sebagainya. Itu adalah kemasan-kemasan zaman dulu. Ada yang dikemas dengan cara menggulung dari daun pisang, misalnya ada lontong. Kemudian ada yang dilipat, contohnya daun pisang ketika membuat nogosari contohnya. Kemudian ada yang membalut dengan daun pisang juga, contohnya di saat membuat lemper. Kemudian ada yang menganyam ketika kita membuat ketupat dari daun kelapa. Nah, ini contoh jenis-jenis kemasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ada takir, bentuknya cekung di tengah, kemudian ada sudi yang bentuknya limas bundar yang unik. Kemudian selanjutnya ada tum, ada pincuk, ada pinjung, ada tempelang, kemudian ada samir dan sumpil. Nah, tugas kalian sekarang adalah investigasi kemasan makanan khas daerah. Nah, buat tabel seperti ini dari jenis bahan kemas, misal daun. Kalian daunnya daun apa? Contoh nama masakannya apa? Asal makanannya apa? Keterangannya boleh kalian isi dengan teknik mengemasnya. Ada dari batang juga sama, kemudian bahan lain seperti buah dan kulit. Tugas ini silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Seperti biasa dituliskan nama di bagian atas, nanti difoto dan dikirimkan ke penanggung jawab. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan dan terima kasih.